Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kosan 7 Pintu. Cerita ini ditulis oleh Monacim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kosan 7 Pintu. Tanggal 8 bulan 7 2019. Awalnya kosan ini dihuni hanya 2 orang saja, aku dan Nyon Cabe. Aku dan Cabe satu fakultas dan mamaku akrab sama mamanya. Makanya kami bisa dekat dan ngekos di tempat yang sama. Kosan 7 Pintu, sejujurnya kosan ini memang sesuai dengan namanya. Tapi semenjak kedatangan Dahlia, Bu saya menambah satu kamar lagi. Tapi kamar itu dijadikan kamar rahasia sebab Dahlia diterima ngekos dengan terpaksa. Bu saya membuat kosan khusus cowok, tapi karena Dahlia memaksa dengan alasan yang kuat, akhirnya Dahlia diizinkan untuk tinggal di kosan ini sementara waktu. Kami saling akrab. Yan juga sama, selang beberapa minggu Hobeng datang. Disusul oleh Roy Jun, tapi Hobeng jarang ada di kos. Ia sering menginap di rumah temannya hingga pada satu hari aku mendengar kabar kalau Dahlia dan Zeron adalah sepasang kekasih. Aku kaget dan tidak menyangka, padahal itu waktunya aku pingin ungkapin perasaan sama Dahlia. Tapi aku sering merasa janggal sebab Dahlia sering terlihat terpaksa jika bersama Zeron. Pada akhirnya aku tahu Dahlia tidak suka dengan Zeron. Ia terpaksa. Jintan dan Nyon keluar dari kosan. Mereka berdua tampak rapi untuk bersiap ke kampus. Roy Jun yang sedang mencuci mobilnya hanya tersenyum sumringah pada keduanya. Mau ke kampus ya bang? Pakai nanya, saut Nyon Cabe, kemudian menjalankan motornya meninggalkan halaman kosan. Dih, short banget. Lu kenapa cuci mobil pakai ember? Kan ada selang di garasi. Ada ya bang? Ada, lo ambil Gi. Gue berangkat dulu. Berangkat. Rajan langsung ke garasi untuk mengambil selang. Jintan baru saja ingin berjalan menuju pagar. Namun urung begitu ia melihat Zeron masuk ke dalam kosan. Lantas ia berbalik berniat masuk kembali ke dalam kosan. Begitu Jintan masuk kosan, barulah Roy Jun datang membawa selang. Ia mulai membersihkan sisa sabun yang menempel di badan mobilnya. Sementara Jintan ia masuk ke dalam kosan itu berjalan perlahan sambil menelisik hingga ia mendengar suara sesuatu dari arah kamar Dahlia. Jintan terkejut, lantas ia bersembunyi di bawah meja makan. Di sisi lain, Roy Jun sudah selesai dengan perkara mobilnya. Usai membereskan alat pembersih, ia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi ke kampus. Tak ada lagi penghuni kos selain Jintan, Dahlia dan Zeron yang ada di dalamnya. Jintan yang bersembunyi di bawah meja semakin penasaran kala mendengar suara teriakan Dahlia. Langsung saja Jintan memutuskan untuk mendatangi kamar Dahlia dan mendobraknya. Hal yang membuat Jintan amat terkejut dalam hidupnya. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Zeron hampir memperkosa Dahlia di atas ranjang. Zeron, bangsat lo! Jintan menarik Zeron dan menghajarnya. Terjadilah perkelahian yang sengit hingga Jintan tumbang karena Zeron memukul kepalanya dengan pot kaca. Jintan tergeletak di samping Dahlia hampir tak sadarkan diri. Momen itu dimanfaatkan Zeron untuk mengambil potret mereka berdua. Apalagi Dahlia sudah pingsan lebih dahulu dari Jintan, mempermudah Zeron melakukan segalanya. Bangsat lu Zeron. Zeron tersenyum miring lalu berjalan menuju Dahlia berniat untuk mengangkatnya. Jintan gesit mencekal tangan Zeron. Walau akhirnya dengan mudah Zeron membuat Jintan pingsan dengan satu tamparan. Sampai di situ gue gak ingat apa-apa lagi. Gue gak sadarkan diri, bangun-bangun gue udah ada di klinik dengan kepala diperban. Jintan terbangun, rasa sakit mendera kepalanya. Ia meraba kepala yang dibalut perban putih itu. Jintan bangkit dengan hati-hati sembari menelisik sekitar. Ini klinik, pikirnya. Jintan menyingkap tirai putih dan keluar dari ruangan itu. Tampak Zeron duduk di sebuah kursi panjang. Begitu melihat Jintan, lekas ia menghampiri dengan tatapan tajam. Lo harus bersyukur karena gue
sekalian, gue mau lu tutup mulut atas kejadian ini kalau masih mau selamat. Lu pikir gue bodoh setelah apa yang lu lakuin ke gue dan Dahlia? Mana Dahlia? Jangan bilang lu. Dahlia udah gak ada. Lu apakan Dahlia, Zeron? Zeron meninju sekali lagi pipi Jintan sementara Jintan masih meringis dengan sakitnya. Gue udah peringati lo untuk bungkam. Itu pun kalau lo mau selamat. Enggak, gue akan tetap bakal lapor polisi atas semua perbuatan lo, biar lo membusuk dalam penjara. Ya ada lo yang bakal masuk penjara. Zeron malah terkekeh senang. Ia merogoh ponselnya sembari menunjukkan hasil potret dan rekamannya ia buat sewaktu Dahlia pingsan bersebelahan dengan Jintan yang setengah sadar. Brengsek lu, Zeron. Jintan ingin menghajar Zeron, namun petugas klinik langsung melarai mereka. Taeyang masih terpukau setelah mendengarkan cerita Jintan. Terlalu rumit baginya kenyataan yang sungguh di luar ekspektasi selama ini. Tanpa sadar, Jintan menatap penuh arti pada Taeyang. Barulah Taeyang mengubah ekspresi tegangnya. Kalau boleh tahu, Bang Jintan kenapa bisa bilang Dahlia sudah mati? Kan abang cuma lihat Dahlia pingsan sebelum Bang Jintan pingsan juga. Sejujurnya yang tahu cerita ini bukan cuma gue, tapi ada satu orang lagi yang tahu persis gimana kelanjutan kisah Dahlia usai gue pingsan itu. Ada lagi? Siapa bang? Apa Bang Jun? Soalnya Bang Jun pernah cerita ke saya waktu hari dimana kejadiannya abang ceritain tadi. Bukan Jun yang tahu semuanya. Sebab kalau dia tahu, dari dulu dia nggak pernah tanya-tanya mulu. Mungkin dia tahu, tapi hanya sedikit dan ketakutan oleh Zeron. Gue tahu persis gimana sikap Roy Jun kalau sudah tahu hal mistis. Dia nggak bakal bertahan lama di sini. Taeyang hanya mengangguk paham, lalu pikirannya kembali tertuju pada perkataan Jintan yang masih membuatnya penasaran. Terus siapa satu orang itu bang? Jintan terdiam sebentar. Mungkin ia berpikir apakah tepat untuk memberitahukan segalanya pada Taeyang. Dirasa Taeyang orang yang tepat, Jintan akhirnya berucap juga. Koko. Tepat hari itu juga Koko datang ke kosan untuk pertama kalinya. Kenapa gue tahu? Sebab sehabis pulang dari klinik gue langsung ke kosan. Di depan kosan gue lihat Zeron ngobrol sama Koko. Dari situ gue yakin Koko tahu sesuatu. Pas malamnya gue langsung interogasi Koko di kamarnya. Awalnya Koko takut ceritain, tapi setelah gue bujuk dia akhirnya cerita. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Zeron buat Dahlia mati. Jelas Jintan ketara sekali di mata Taeyang kalau Jintan menahan air matanya. Adik bang, kenapa abang yakin kalau Koko yang tahu hal itu? Selama ini kan dia polos. Itu kebiasaannya muncul sejak dia masuk ke dalam kosan ini. Lebih tepatnya saat dia melihat aksi Zeron. Koko sebenarnya normal kayak kita, bicaranya juga, tapi semenjak melihat kejadian itu dia takut dan shock banget. Apalagi pas diancam sama Zeron. Bahkan dia gak berani cerita sama gue kejadian jelasnya. Dia cuma bilang kalau Dahlia udah gak ada karena Zeron. Berarti Koko aslinya bukan kayak gitu bang? Sama sekali enggak. Dia bisa bicara normal kayak kita. Setahu gue dia sengaja sok polos dan terkesan gak normal supaya Zeron percaya sama dia. Kalau dia memang gak akan ngomong apapun sama orang lain. Hingga tingkah polosnya itu sudah jadi kebiasaannya sampai sekarang. Taeyang mengangguk lagi. Ia cukup puas dengan apa yang diketahui dari Jintan. Makasih ya bang, saya benar-benar lega udah tahu semuanya. Selama ini saya nggak tenang, nggak bisa tidur enak juga, kepikiran terus sama kasus Dahlia. Tapi sekarang semuanya cukup jelas. Saya sudah tahu keputusan apa yang harus saya ambil. Lebay lo, sana pergi. Jangan sampai emak sama bapak lu heboh kehilangan anak. Saya keluar dulu bang. Taeyang berjalan menuju kamarnya. Begitu ia masuk ke kamar, ibu dan ayahnya sudah tidak ada. Bu, ya, kalian di mana? Tak ada sautan. Taeyang memutuskan untuk keluar kamar kembali. Ia melihat Koko berjalan kembali membawa Gala ke arah dapur. Dengan memantapkan hati, Taeyang memanggil Koko. Koko, apa kata ya?
Lihat ibu dan ayahku nggak? Mereka nggak ada di dalam kamar soalnya. Oh, ibu dan ayah Kak Taya ada di belakang petik mangga. Kak Taya, istrinya lagi ngidam. Hah? Istri ayah? Tayang membulatkan matanya ketika melihat ayah naik ke atas pohon. Tayang jadi ingat perkataan Jintan kalau pohon tersebut tidak boleh dinaiki. Koko yang melihat itu sontak menjatuhkan gala dari tangannya. Ia terkejut melihat ayah Tayang ada di atas. Yang itu ya? Iya, yang itu. Siap, Bu. Ayah Rupi, ayo turun. Kan kata adek nggak boleh naik ke atas. Kalau ada cara yang mudah, kenapa yang susah? Nunggu kamu ambil gala kelamaan. Ayah turun aja deh. Nanti Taya aja yang ambilkan mangga. Udah dapet tak? Nih ayah mau turun juga. Saat Pak Rupi yang menjatuhkan 2 biji mangga muda lalu perlahan menuruni dahan pohon mangga. Tapi tak sengaja arah pandangnya jatuh pada rumah Zeron. Pak Rupi tercengang hingga suara teguran anaknya menyadarkannya. Ayah, ayo turun, nanti ada yang lihat. Iya, Taya turun. Taya membentang karpet di samping tempat tidurnya sebab kasurnya dipakai oleh ayah dan ibunya. Bukan, lebih tepatnya ibunya saja, karena kasur yang tersedia hanya cukup untuk 1 orang saja. Ayah tidur duluan aja, Taya mau kerjain tugas kuliah dulu. Rupiah yang sedang duduk termenung lantas menahan pundak anaknya untuk duduk kembali. Duduk dulu tak? Iya ya, ada apa? Ayah mau tanya, apa kamu tahu alasan pohon itu tidak boleh dinaiki? Tayang berpikir, benar juga kata ayahnya. Selama ini ia hanya patuh tanpa tahu apa sebab dan alasannya. Taya juga gak tahu ya. Waktu itu Taya juga mau naik tapi dilarang sama teman kosan. Katanya pakai gala aja. Gak mungkin larangan tanpa alasan, tak? Pasti ada alasannya. Terus tadi ayah sudah naik, apa yang terjadi? Rupi terdiam lalu menoleh ke belakang. Ia dapati ibu Taya sudah tertidur. Lalu Rupi kembali menatap Tayang. Rumah hitam di sebelah itu. Ayah curiga sesuatu yang besar tersimpan di sana. Tayang terdiam menatap ayahnya dengan perasaan tak enak hati. Ia bingung harus berbicara bagaimana. Pokoknya kamu harus segera pindah dari kosan ini. Kosan ini aneh dan berbahaya. Hari ini ibu dan ayah Tayang akan pulang. Mereka sudah berkemas dan sekarang Tayang mengantar orang tuanya di depan pagar kosan. Tak ingat pesan ayah ya. Secepatnya kamu cari kosan baru saja. Nanti ayah bantu carikan juga. Biar lebih jauh dari kampus tapi aman. Gak kayak kosan ini, tak? Iya ya. Taya usahain deh. Tapi gak dalam waktu cepat, soalnya Taya mau ada kuis penting sama Pak Sleman. Kudu belajar yang benar. Ya, yang ngerti juga. Ingat apa yang ayah ceritain ke kamu, usahakannya nak. Iya ya. Budela memang tak mengerti arah pembicaraan mereka, jadi memilih banyak menyimak saja. Anak dan suaminya itu memang tidak bisa diganggu kalau sudah saling serius. Ibu hati-hati ya. Ayah juga nyetir, jangan laju-laju, nanti Taya pulang kalau libur semester. Iya tak, uang udah ibu simpan di tas kamu. Jangan lupa kabari ibu tiap malam tentang keadaan kamu. Siap, Bu. Tayang masih berdiri memandangi mobil ayah dan ibunya yang telah menjauh dari kosan. Ia berbalik lalu menatap kosan dengan tatapan penuh tanda tanya. Seketika ia ingat perkataan ayahnya semalam. Emang ada kenapa ya? Kamu tahu nggak? Tadi ayah nggak sengaja melihat rumah hitam itu saat ada di atas pohon. Di bagian belakang rumah itu atasnya tak ada penutup. Ayah dengan jelas melihat banyak gadis di sana. Ayah juga lihat ada satu gadis yang diperlakukan kasar seorang laki-laki berambut gondrong. Ayah tak terlalu tampak wajahnya sebab kamu dan temanmu menyuruh ayah turun. Terus ya, menurut ayah apa yang harus saya lakukan? Percaya atau nggak percaya, saya sering dihantui sosok gadis yang punya dendam sama lelaki penghuni rumah hitam itu. Jadi saya bingung ya, selidiki atau abai aja. Sejujurnya ayah takut kamu kenapa-napa kalau sampai terlibat. Tapi daripada kamu dihantuin, mending kamu selidiki tapi jangan sendiri. Cari teman 1 atau 2 orang buat bantu kamu dan jaga-jaga. Ayah nggak mau hanya karena masalah ini kamu kenapa-napa. Tayang berjalan masuk kembali ke dalam kosan. Suasana kosan agak sepi sebab Hobeng, Jimino, dan Jintan ke kampus pagi sekali.
Tinggal Tayang, Koko, Yon, dan Royjon yang tersisa. Tayang yang ingin menuju kamarnya urung sebab ia mendengar suara gelak tawa di dapur. Tayang kenal itu suara siapa dan memilih menuju dapur. Gue curiga malu ngidam jeruk nipis. Gila, makan mangga muda seasem ini bisa aja. Bukan gitu bang, Ade emang suka mangga muda dari dulu. Setahu Ade bunda ngidam nyium bau bensin, jadi sebelum makan harus ngedus motor ayah dulu. Gue kira tuh bensin dibikin jus sama bunda lo. Jir, pantas anaknya aneh rada dungu. Koko menatap tajam Royjon yang mencelanya. Nyokap bokap lu udah pulang? Iya bang, baru aja tadi. Kenapa lu lirik kami? Demen? Enggak bang, saya cuma mau ngomong aja mumpung kita sekarang bertiga. Katanya mau ngomong apa? Tayang mengembuskan napasnya tenang sebelum memulai obrolan. Saya ingin tanya sama kamu deh, apa benar kamu tahu tentang Dahlia? Ayo lu jawab, jangan berlagak polos lu. Soalnya lu kadang itu nggak bisa ditebak. Enggak kok, katanya tanya itu. Bukannya Dahlia nggak hantuin katanya lagi ya? Udah abaikan aja dia. Nggak bisa deh. Ini menyangkut kenyamanan tinggal di kosan ini. Dahlia memang belakangan ini nggak muncul, tapi selalu mengganggu pikiran saya. Hidup saya nggak tenang selama kasus Dahlia nggak ada titik terangnya juga. Juga Bang Jintan cerita kalau kamu tahu kelanjutan cerita Dahlia dan Zeron. Tayang menatap Koko lekat. Ia harus memastikan kalau Koko tak berniat berbohong padanya. Koko berdiri tanpa ragu ingin meninggalkan mereka berdua, namun tiba-tiba Royjon menghalanginya dengan spatula tepat di depan wajah Koko. Jangan hendak lari kemana-mana, cerita sama kita. Koko menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ketara sekali ia sangat ragu-ragu atau takut. Dengan enggan Koko meringsut dan duduk kembali. Adek tahu tapi... Kagak usah pakai tapi, tinggal cerita doang, apa susahnya coba? Royjon tanpa sadar mengunyah biji mangga muda. Apa nih? Iya deh, cerita aja, jangan takut ya. Walau emang bahaya sih, tapi kita nggak akan gegabah kok. Saya yang tanggung jawab kalau Bang Zeron tahu. Gue ngikut deh, tapi belakangan. Koko menengok ke belakang memastikan situasi aman. Baik adek, cerita sekarang deh. Tapi janji ya kalau Bang Zeron tahu kalian harus bantuin adek. Adek masih trauma lihat Zeron mau berlakukan Dahlia. Ngebayangin aja kalau ada di posisi Dahlia. Ih, ngeri. Janji setengah dulu deh, nanti sisanya nyusul. Saya juga janji deh. Akhirnya Koko bercerita juga. Baik Royjon maupun Tayang menyimak dengan seksama. Rujak mangga muda adalah cemilan dadakan mereka. Hari itu Ade resmi jadi penghuni kosan 7 pintu setelah bayar uang sewa selama 3 bulan ke depan sama Bu Sai. Sejujurnya Ade bayar sewa 3 hari sebelum menginjakan kaki di kosan ini. Makanya gak ada yang tahu kalau Ade masuk kosan hari itu. Ade ke kosan bareng Bu Sai, beliau juga yang membukakan pintu kosan yang terkunci. Akhirnya Ade masuk ke kosan itu awalnya sepi. Tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh di arah dapur. Adek ngendap karena penasaran. Pintu kamar terbuka kasar. Tampak seorang cewek yang kita ketahui adalah Dahlia. Dia lari dengan baju yang berantakan. Tapi Bang Zeron berhasil menangkap bahunya. Adek kaget banget, hampir tahan napas di balik tembok. Dahlia hampir saja lolos, tapi Zeron malah berhasil meraih punggungnya. Dahlia meronta, bahkan dengan sisa tenaganya ia ingin melepaskan diri. Zeron, lepasin aku gak mau. Diam kamu Dahlia. Coba aja kamu nurut layanin aku. Aku gak bakal kasar kayak gini. Sampai kapanpun aku gak mau sama kamu. Aku terima kamu jadi pacar aku itu karena syarat yang kamu berikan agar aku bisa tinggal di sini. Zeron menampar keras wajah Dahlia, tatapannya berapi-api kala itu. Dahlia yang menangis hanya bisa memegangi pipinya yang merah. Dengar Dahlia, aku mau kamu layani aku sekarang. Aku gak peduli kamu mau atau enggak. Itu pun kalau kamu mau selamat. Bodoh, aku gak peduli. Aku bahkan ingin laporin kamu atas tuduhan percobaan pemerkosaan.
Balas Dahlia. Setelah itu ia menggigit tangan Zeron keras. Zeron menjerit hingga Dahlia berhasil lepas darinya. Dahlia berlari usai terlepas, tapi nasib beruntung bukan ada padanya. Dengan gesit melempar gelas kaca yang ada di meja makan ke arah Dahlia. Gelas itu pecah bersamaan dengan pekikan Dahlia yang akhirnya ambruk juga. Zeron juga terkejut dengan tindakannya, lantas segera mendatangi Dahlia. Zeron memeriksa keadaan Dahlia. Ada pecahan beling yang tertempel di kepalanya yang berlumuran darah. Adik berasa mau pingsan lihat kejadian itu. Adik lihat Bang Zeron langsung menggendong Dahlia ke kamar kembali. Adik mau kabur dari sana tapi jalannya nggak bisa cepat karena gemeteran. Adik terkejut pas Bang Zeron panggil adik. Bang Zeron lihat adik usai dia keluar dari kamar. Tunggu, lu siapa? Zeron menarik Koko hingga membentur dinding. Ia menatap Koko dengan tajam. Apapun yang lu lihat hari ini, anggap lu gak pernah lihat apa-apa. Ngerti lu? Tapi tadi lu mau gue buat kayak dia? Enggak bang, adik nggak bakal bilang. Saat Koko cepat, ia sengaja berbicara lebih polos agar Zeron percaya. Bagus, sekarang gue mau lu turutin apa yang gue perintahkan. Di dalam sana ada cowok yang pingsan dan kepalanya luka. Lu bawa tuh cowok ke klinik terdekat sini. Gue bakal nyusul setelah urus tuh cewek. Paham gak lu? Paham bang. Tiba-tiba bunyi mobil terdengar dari arah depan. Zeron lekas menyuruh Koko bersembunyi di balik sofa. Sementara Zeron malah keluar lewat pintu belakang. Nah waktu adik sembunyi malah kesandung meja dan menimbulkan bunyi berisik. Adik udah gugup banget kalau Bang Zeron marah. Akhirnya pintu dibuka. Adik lihat Bang Jun masuk ke dalam kosan. Dia kayak buru-buru gitu jalan terus entah kemana. Adik lihat Bang Jun kaget lihat darah. Terus Bang Zeron yang tiba-tiba datang marahin Bang Jun. Udah sampai sana Bang Jun langsung keluar. Adik juga keluar dari tempat sembunyi. Curut, keluar lu. Lakuin apa yang gue suruh tadi. Iya bang. Akhirnya adik turutin apa yang Bang Zeron bilang. Adik bawa Bang Jinten ke klinik terdekat. Kurang lebih setengah jam Bang Zeron datang dan suruh adik pulang aja. Adik yang takut akhirnya nurutin apa kata Bang Zeron. Sesampai Koko di rumah, ia tidak bisa tenang dan gelisah. Koko mengecek dapur. Sudah bersih tanpa bercak darah lagi. Koko berjalan menuju kamar. Ternyata pintunya sudah terkunci. Koko mencoba mengintip lewat lubang kunci, tapi ia tersentak kaget ketika mendengar suara pintu utama terbuka. Koko lantas berjalan mengecek siapa yang datang. Nah, Cimino, ini kosan yang bakal kamu tempati. Silakan pilih kamar yang tersedia. Ujar Bu Sayang yang baru saja datang bersama seorang cowok berpakaian macam anak band. Oke Bu Say, tadi uang sewa saya taruh di meja dekat pintu rumah ibu ya. Habisnya Bu Say kelamaan datang, jadi saya keliling kosan deh. Baiklah Koko, kamu bisa tunjukkan kamar yang kosong untuk Cimino. Saya pergi dulu. Siap Bu. Usai kepergian Bu Say, Cimino mendekatkan diri pada Koko. Lu juga terlibat? Terlibat apaan ya? Pembunuhan tadi. So Cimino membuat Koko membulatkan matanya. Baik Roy Jun maupun Taeyang masih mangap usai mendengar cerita Koko yang terlampau panjang dan syarat makna dan misteri itu. Bahkan Koko sampai menggebrak meja agar mereka sadar diri. Sadar dong, jangan kayak orang dungu. Sontak mereka berdua tersadar. Bahkan Roy Jun menyeka sesuatu di bibirnya. Kurang asem lu. Lu ngomong sama yang tua kagak ada sopan-sopannya. Oh jadi lu tuh gak polos toh. Lu aslinya gak kayak gini kan? Tapi adek udah nyaman ngomong kayak gini. Gak apa-apa dek, yang penting kamu udah mau cerita. Gini deh, kalian mau gak gabung sama saya buat ungkap kasus ini? Bukan apa-apa, tapi saya gak enak dihantuin terus kayak gini. Juga kalau sampai keduluan polisi yang tahu, kita semua akan kena karena tinggal satu kosan sama Dahlia. Roy Jun dan Koko mengangguk paham. Adek sih nggak takut kalau orangnya banyak. Kenapa nggak diajak satu kosan aja? Bang Jinten, Bang Yon, Bang Hopeng sama Jimino. Jimino perlu kita selidiki dulu, omongannya ngegantung gitu. Lu juga cerita separuh doang, tapi sampai Jimino apalagi ceritanya?
Nggak ada lagi adek tanya, malah Jimino gak nyaut dan cuekin adek. Royjun tampak berpikir sementara Taeyang menunggu kata-kata selanjutnya dari Royjun. Ia tak cakap dalam berpikir soalnya. Gimana kalau kita klarifikasi sama Jimino dulu? Kalau udah kita ajak no si Jimino. Kita juga nggak tahu apakah Bang Hopeng sama Bang Yun nggak terlibat. Segala sesuatu pasti ada kemungkinannya kan? Iya bang, saya setuju banget. Jimino baru saja berpisah dengan kekasihnya di depan gerbang kosan. Ia melambaikan tangannya antusias pada taksi yang telah bergerak meninggalkan dirinya. Senangnya ntar malam gue jalan sama pacar yang mana ya? Si Nunu aja kali ya. Tapi Nunu lagi jadwal PMS. Kalau si Nini lagi jadwal semedi di kamar dia. Oh, si Nene pasti bisa nih. Cakep dah. Siang sama Nana dan malam sama Nene. Jimino girang masuk ke dalam halaman kosan. Jimino masuk ke dalam kosan. Ia tanpa curiga melegang masuk, hingga tiba-tiba wajahnya tertutup oleh sarung entah milik siapa. Jimino merasa badannya diseret entah kemana. Tak lama ia mendengar suara pintu tertutup bersamaan dengan dirinya yang terduduk di sebuah kursi. Jimino yang hampir tak bernapas merasakan badannya diikat dengan tali. Buka deh. Buka aja, kalau mati nambah hantu dong. Iya, buka aja langsung. Jimino bernapas lega ketika sarung yang memulun wajahnya dibuka. Jimino terkejut ketika melihat siapa pelakunya. Kalian? Ngapain kalian giniin gue, ha? Udahlah, diem. Arigato deh gue. Maafin kami Jim, ini semua emang kami rencanain supaya kamu bisa jujur sama apa yang ingin kami tanyakan. Tapi nggak dengan cara kayak gini juga. Gimana kalau gue bengek? Ya kali nggak sempat punya bini 4. Diem Jim, kami cuma mau kejujuran. Oke, tapi apa perlu diikat gini? Pertanyaan pertama, apa lu kenal sama Dahlia? Jimino terdiam, juga terkejut akan pertanyaan yang Royjun ucapkan barusan. Bingung, ia bingung harus menjawab apa. Gue yang gak kenal. Kan waktu pertama kali tinggal di kosan Dahlia udah gak ada. Mana sempat gue kenalan sama dia. Jim, pasti lo tahu kan tentang pembunuhan Dahlia waktu itu. Lo jelas-jelas tanya ke adek tentang keterlibatan adek sama pembunuhan saat hari pertama lo kesini. Kok malah tiba-tiba bahas itu sih? Denger ya, gue gak mau terlibat sedikit pun tentang masalah yang ada di kosan ini. Gue mau hidup tenang dan bahagia sama para pempelai gue. Sontak ketiga pria itu menoleh secara bersamaan ke arah pintu gudang. Suara deguman itu berasal dari sana. Baik Taeyang, Royjun dan Jimino saling memandang sebentar. Mereka terdiam sesaat sebelum menunjukkan reaksi akan hal itu. Gudang, saya penasaran dengan gudang itu. Katanya di sana kamar Dahlia sedari dulu. Kenapa nggak kita buka aja? Taeyang menatap kedua temannya untuk meminta pendapat. Kan gak dibolehin sama Busai. Lo mau diusir dari kosan ini? Tapi kan nggak ada yang tahu kalau kita nggak ngomong. Tinggal suruh semuanya bungkam. Jangan sampai Busai tahu akan hal ini. Selesai kan? Kalau gue sih udah penasaran lama. Tapi karena ancaman Busai gue nggak berani. Males banget cari kosan baru kalau diusir. Belum tentu murah dan bersih juga. Apa nggak sebaiknya kita buka aja bang? Ntar dulu deh, sebelum itu kita harus memastikan ini bocah Jepang abal-abal mau gabung nggak sama kita. Royjun menuju ke hidung Jimino, hampir saja digigit sama yang punya hidung. Ya Jim, kamu beneran gak mau cerita? Jangan takut, kan ada kita. Saya yang jamin deh semuanya akan baik-baik saja. Saya udah pasang siaga 1. Udah gue bilang gue gak mau terlibat. Tapi lo tahu sesuatu anjing? Ngomong atau gue gajah lo sama spatula. Apaan sih lo bang? Rese deh. Makanya cerita sama kita, mumpung cuma bertiga nih. Jimino terlihat menimbang-nimbang permintaan teman kosannya itu. Berat hati, namun ia tak suka kalau dipaksa terus-menerus seperti ini. Apalagi melihat wajah Taeyang dan Royjun yang serius penuh harap. Ya gue cerita, tapi kalian berdua harus main rapi. Jangan sampai gue ikut terseret ke hal yang tak terduga. Ini masalah nyawa men.
Lo kayak nggak tahu Bang Zeron gimana? 5 bini gue mau dikemanain ntar? Ucap Jimino. Sumpah Rijon ingin menjambak rambut coklat itu. Cerita tuh gue lapor polisi nih. Mau gak mau lu pasti kena juga. Kok lu gitu Bang? Awas aja ya sampai kayak gitu. Makanya cerita Bagong. Iya gue cerita. Jadi waktu pertama kali gue kesini, gue habis diusir dari kosan gue yang dulu. Gara-gara 5 cewek gue datang masal ke kosan. Ditendang lah gue sama yang punya kos. Akhirnya gue nemu kosan 7 pintu ini. Gue langsung ketemu sama Busai. Usai ngomongin masalah sewa, Busai minta sewa depan 3 bulan. Akhirnya gue setuju dah. Terus Busai bilang pengen ke belakang. Lah gue masih sibuk hitung duit, soalnya ribuan semua. Pas udah selesai hitung duit, Busai nggak nongol-nongol. Gue pikir sih sembelit. Akhirnya gue taruh tuh duit di atas meja deket pintu. Daripada bosan, lebih baik gue jalan-jalan lihat kondisi kosannya, bakal gue diemin. Jimino berjalan mengitari kosan. Hal pertama yang ia lihat adalah nama kosan yang terpampang jelas di atas. Kosan 7 pintu. Lalu langkah pelannya berjalan ke samping kosan. Awalnya ia mengetuk tanda menyatakan bahwa kosan itu terlihat baik. Namun ketika Jimino hendak berbalik, ia mendengar suara yang mencurigakan, seperti sesuatu yang jatuh. Apaan tuh? Ada maling kah? Kayak sepi nih kosan. Pasti lagi berangkat ngampus deh. Jimino yang penasaran berinisiatif untuk mengintip. Sangat intipable. Jendela kosan tersebut hanya ditutupi oleh tirai tipis berwarna putih. Terpampanglah dengan jelas apa isi kosan itu. Saat menelisik, mata Jimino membulat ketika melihat seorang pria yang tak lain adalah Zeron sedang mengangkut tubuh Dahlia masuk ke dalam kamar. Ternyata bagian rumah yang berhasil Jimino intip adalah kamar Dahlia. Jimino menepikan sedikit badannya. Bagaimanapun kalau ketahuan akan berakibat fatal. Pertama, ia tidak akan tahu kelanjutan kejadian itu, dan kedua, dia bakal terusir lagi dari kosan. Buset dah. Jimino dengan mata membola melihat Zeron menaruh tubuh Dahlia di atas kasur. Darah itu yang mengagetkan Jimino. Ada banyak darah yang mengalir ke pelipis gadis itu. Terlihat Zeron berkecak pinggang sambil menatap bingung Dahlia. Mungkin ia bingung harus menaruh Dahlia di mana. Akhirnya Jimino melihat Zeron memulung tubuh Dahlia dengan selimut. Tidak sampai di situ, Zeron bahkan mengambil lakban hitam untuk membalut selimut agar tak lepas. Lutut Jimino bergetar melihat hal itu. Bahkan tanpa sadar ia berjongkok saking tak dapat berdiri dengan benar. Alhasil dengan itu ia tak melihat kejadian secara keseluruhan. Sampai di situ gue milih kabur aja. Gue nggak mau terlibat dan dijadikan saksi mata. Ujung-ujungnya gue yang dinyatakan ikut terlibat. Jadi apa nggak sebaiknya kalian tutup kasus ini biar aman? Rijon mengetuk kepala Jimino dengan spatula. Ia gemas sekali sekaligus ingin mengunyah temannya itu hidup-hidup. Dodol? Aduh bang, sakit pala gue. Lagian jadi manusia kelebihan oon. Kalau kasus ini ditutup dan satu saat terbongkar, apa lu pikir kita nggak keseret? Mikir pakai otak, jangan dengkul. Kita harus buktiin bahwa pelakunya beneran Zeron. Ini udah takdir kita. Kita sudah terlanjur tinggal di kosan penuh misteri ini. Mau nggak mau kita harus angkat tangan dong. Turun tangan bang. Nah itu dia. Waduh gimana ya bang? Jangan sampai nih spatula terpahat di muka lu loh. Rijon mengancam lagi sambil mengacungkan spatula ke hadapan Jimino. Iya balul deh lu bang. Iya gue ikut, asal orangnya banyak dan nyawa gue nggak terancam. Jadi kita coba buka gudang itu. Tayang buka suara. Tanpa mereka bertiga sadari, Jintan mendengarkan segala percakapan mereka. Ia terdiam, lalu berjalan meninggalkan dapur. Jintan melanjutkan langkahnya keluar rumah tanpa sengaja berselisihan dengan Zeron saat ia hendak menuju mobilnya. Baik Zeron maupun Jintan berhenti sejenak sekedar untuk melempar pandangan. Lalu Jintan menoleh pada seseorang gadis di samping Zeron. Jangan pernah lupa, ucap Zeron sini selalu berjalan melewati Jintan sambil menggandeng gadis itu. Mau sampai kapan? Hal itu menjadi dorongan bagi Zeron untuk menghentikan langkahnya juga.
Mau sampai kapanpun, bagusnya lo tutup mulut. Jintan terkekeh ini selalu merogoh ponselnya yang memotret sejenak Zeron dan gadis itu yang berjalan menuju rumah. Raijun mengambil sebuah kotak besi di bawah ranjangnya. Kotak besi itu ia taruh di atas ranjang bersamaan dengan dirinya mendudukkan diri. Tayang yang berdiri di sampingnya hanya bisa memperhatikan dengan seksama. Kata Raijun, itu benda keramat yang amat berbahaya jika ketahuan. Saat berusaha membuka kotak besi agak berkarat itu, Jimino masuk ke kamar Raijun tanpa permisi. Alhasil Raijun gelagapan menyembunyikan kotak besi itu di bawah bantal. Kenapa lu bang? Astaga perkedel, gue kira siapa? Hampir aja jantung gue meletup. Lain kali kalau mau masuk ketuk pintu dulu. Di marah. Ayo bang, langsung dibuka aja. Apa sih isinya? Oke. Raijun kembali mengambil kotak besi itu yang telah setengah terbuka. Baik Tayang maupun Jimino mereka dengan serius menatap ke arah kotak. Raijun meraih sesuatu di dalam kotak itu. Sebuah kunci berwarna silver tersimpan di sana. Tara. Kunci? Buat apaan? Saya udah gak sabar padahal tadi. Ente berdua emang bahlul. Ini kunci amat membantu. Tahu gak ini kunci apa? Perkara langsung kasih tahu pakai main tebak-tebakan. Ini kunci gudang. Seriusan? Kok bisa ada sama lu bang? Nyolong pasti ya? Sebuah timbukan mendarah di bahu Jimino. Kesal sekali wajah Raijun saat itu. Gue nemu bahlul. Gue nemu deket tong sampah dapur. Kececer atau apalah. Sebenarnya waktu itu Zeron sempat nyariin. Lah gue cuma diem doang. Sebab gue gak mau berurusan sama Zeron juga. Gue penasaran sama isi gudang dari dulu. Gue pikir kapan-kapan gue berjodoh bisa tengok nih gudang bagian dalam. Dan ini saatnya. Jimino menyempal mulut Raijun dengan tisu bekas. Lu mau semua orang pada curiga? Oh, jangan dipelihara. Cuy, asin. Kalian pada siap kan? Kita meluncur sekarang sesuai rencana. Siap bang, let's go. Jimino mengintip dari balik tembok. Kalau ada yang melihat aksi frontal mereka. Kenapa disebut frontal? Sebab inilah hal yang paling berbahaya kalau dilakukan. Pantangan terbesar penghuni kosan adalah membuka gudang. Jimino menelisik dengan mata sipitnya, lalu menoleh ke belakang tepat pada dua pria yang kini berdiri di depan gudang. Aman, ucapnya setengah berbisik. Tayang dan Raijun mengangguk pasti. Jimino terkejut ketika wajah Koko sangat dekat dengannya saat berniat mengalihkan pandangan lagi dari dua temannya itu. Astaga pocong. Dia bukan pocong. Habisnya lu ngagetin. Shh. Lu diem aja di sini sama gue. Tuh Bang John sama Tayang lagi mau masuk gudang. Hah? Diem bocil, diem. Koko mengangguk lalu ikut memperhatikan Tayang dan Raijun dari kejauhan. Lu pantau di depan pintu luar deh. Jaga-jaga kalau Zeron atau Busai kesini. Bisa tamat kita tanpa epilog. Sana pergi. Pasang kuping ya kalau adik teriak nanti. Sementara itu Raijun berhasil membuka pintu gudang. Ia terlihat senang menatap Tayang yang sama antusiasnya. Namun perubahan ekspresi wajahnya membuat Tayang mengernyit. Kenapa bang? Gue mendadak takut nih. Gimana mayatnya nongol depan wajah, kan serem. Udah gak apa-apa bang, udah terlanjur juga. Kalau gak sekarang, lalu kapan? Ini kesempatan emas buat kita. Iya deh, tapi lu yang masuk duluan ya, gue ngintil deh. Lalu pintu gudang terbuka agak lebar. Tayang dengan waspada berjalan masuk, diikuti oleh Raijun di belakangnya. Seketika bau kapur barus menyeruak. Tayang dan Raijun refleks menutup hidungnya. Bau kapur barus bang? Iya nih, bau orang mati. Dulu nenek gue waktu meninggal dipakein skincare ini. Asli kagak suka gue sama baunya. Raijun menutup pintu kembali. Tayang menelisik gudang-gudang yang sebenarnya kamar Dahlia tersebut. Masih tertata rapi, namun gelap sebab gorden yang tebal. Tayang menyalakan lampu, barulah tempat itu lebih terang dari sebelumnya. Tak, coba deh lo lihat tuh kasur. Kagak ada selimutnya. Bisa jadi selimutnya itu dipakai sama Zeron buat bungkus Dahlia. Kayak yang dicerita si Mino. Iya bang. Tayang kembali menelisik. Bahkan barang-barang pribadi Dahlia sudah tidak ada di sana. Tayang berpikir barang-barang tersebut sudah dimusnahkan oleh Zeron.
Sementara Roy John berjalan menghampiri lemari. Lemari berwarna hitam itu terkunci ketika Roy John berusaha membukanya. Bang, jangan sembarangan sentuh, nanti ada sidik jari. Iya, astaga, kilap gimana nih? Ya nggak tahu. Aduh, moga kagak ada sidik jari deh. Kalau ada nanti lu bilangin sama Pak Pol kalau kita melakukan penyelidikan ya. Atau enggak, lu hidupin kamera dah, biar jadi barang bukti kalau kita sedang meneliti. Jadi wajar aja ada sidik jari di antara kita berdua. Tayang hanya mengangguk lalu menyalakan kamera ponselnya. Ia taruh ponsel itu di atas nakas. Kemudian Tayang kembali mendekati Roy John. Emang di dalam ada apaan, Bang? Kalau gue tahu nggak bakal kepo juga mau dibuka. Pakai kiper rambut bisa tuh, Bang. Masalahnya kita ini laki. Mana ada kiper rambut? Roy John berjalan ke arah lain. Tak lama ia datang membawa pencabut bulu. Seriusan pakai itu, Bang? Kenapa? Lu kagak yakin atau geli? Yang terpenting sekarang adalah bagaimana lemari ini bisa terbuka. Sesekali Tayang menoleh ke arah pintu kalau ada yang melihat aksi mereka. Gimana, Bang? Ntar dulu, susah nih. Tayang dan Roy John mematung sama-sama menoleh ke arah pintu. Keduanya memejamkan mata erat bersamaan dengan terbukanya pintu itu. Mampus ketahuan. Ya Tuhan, tamatlah riwayat kami. Kalian berdua kenapa merem? Suara itu Tayang dan Roy John mengenalnya. Mereka berdua membuka mata. Ia melihat Jimino di depan pintu. Astaga, Mbak, gue pikir lu si Zeron. Dodol gak perlu ngetuk pintu juga. Yang bukan nih pintu emang bukan Bang Zeron, tapi itu manusia di perjalanan mau ke sini. Cepet keluar atau gak sembunyi aja dah. Kalau kagak sempet, cepetan kunci di pintu dan sembunyi. Jimino lalu menutup rapat pintu gudang. Jimino langsung duduk di meja makan sambil berlagak memotong bawang. Saat itu juga Zeron melewatinya sambil menatap Jimino heran. Koko dengan cemas berdiri mengiringi Zeron. Koko dan Jimino saling melempar tatap. Lalu Koko berjalan menghampiri Jimino. Mau bikin apa lu? Gue mau bikin jus bawang, enak. Encang gue yang ngajarin. Nanti dikasih susu SGM. Saud Jimino walau matanya senantiasa mengawasi Zeron yang menghampiri gudang. Zeron menoleh pada dua insan itu. Terlihat mereka sedang asik berbincang. Tak ada hal yang mencurigakan di sana. Kalian bisa keluar dulu gak? Zeron membuka pintu gudang. Entah mengapa ia masuk dengan waspada. Terlihat sekali dari matanya yang menelisik. Zeron melangkah masuk lalu menutup pintu dan menguncinya. Zeron berjalan menuju lemari hitam. Ia merogoh sebuah kunci dari saku celananya. Sementara Tayang dan Roy John membisu di bawah ranjang. Apalagi Roy John yang hampir kehabisan napas karena bau kapur barus yang menyengat. Lalu Tayang ia fokus memegangi kamera yang ia arahkan ke arah Zeron dari celah spray. Dalam kamera itu terekam Zeron sedang membuka lemari hitam yang menjadi tanda tanya mereka berdua. Lemari itu terbuka. Tayang dan Roy John semakin memicingkan matanya untuk melihat isi lemari itu. Begitu lemari itu terbuka, terpampanglah dengan jelas sebuah peti kaca kedap berwarna hitam pula. Roy John dan Tayang hampir saja muntah ketika Zeron membuka peti itu. Bau busuk yang amat sangat menyengat. Tayang melotot ke arah Roy John agar tidak mengeluarkan suara barang sedikit pun. Bahkan mereka mengambil napas dengan perlahan. Atensi mereka kembali mengarah pada Zeron yang menaburkan sesuatu dalam peti itu. Entahlah apa saja campurannya, yang jelas bau kapur barus kembali menguar memenuhi kamar itu. Zeron menyudahi kegiatannya. Ia memasukkan kembali bungkus serbuk itu ke dalam bungkus plastik. Zeron juga mengunci kembali lemari itu dengan rapat. Zeron melepas satu sarung tangannya lalu merogoh ponsel untuk menelpon seseorang. Hei, kapan tukang gali kuburnya datang? Mayat ini gak bisa lama-lama di sini. Apalagi sekarang keadaan kosan gak aman sejak kedatangan tuh anak baru. Dulu sih aman, sekarang gak. Pokoknya gue mau semuanya bersih tanpa cicak. Zeron menutup sambungan teleponnya lalu berjalan menuju pintu dan keluar dari sana. Tak lama ada sebuah ketukan lagi disertai panggilan yang berbisik. Aman Bang Jun, aman kata ya. Tayang dan Roy John keluar dari persembunyiannya macam ikan kekurangan air. Keduanya menghirup napas banyak-banyak walau yang terhirup adalah udara perpaduan dari kapur barus. Bang Sul gak mempan.
Ngap gue ada, kita keluar dah. Belum bang, kita mesti mastiin itu lemari isinya apa. Kalau gitu lu yang cek, gue udah gak tahan. Sini HP lu, biar gue simpan di tempat paling aman. Tuh benda barang bukti terkuat. Oke bang, ini HP saya. Tapi bilangin Koko dan Jimino kalau saya masih di sini. Suruh jagain kayak tadi. Oke lah, gue keluar duluan ya. Tinggallah Taeyang yang tersisa. Ia kembali meraih benda yang digunakan Roy John untuk membuka lemari tersebut. Hanya dengan 3 kali percobaan, lemari tersebut berhasil terbuka. Taeyang sangat antusias dan gugup secara bersamaan. Taeyang mengamati peti itu dari arah luar bagian atas. Matanya membulat melihat selimut yang menggumpul sesuatu di dalam sana. Gak salah lagi, ini pasti mayat Dahlia. Taeyang bahkan berkeringat, rasa gugup kian menguasainya. Taeyang tak sanggup lagi. Rasa mual dan pening di kepalanya membuatnya menyerah. Taeyang kembali menutup pintu lemari dan menguncinya. Saat Taeyang berbalik ingin pergi, kakinya dibuat membeku ketika melihat sosok gadis yang duduk di pinggir ranjang. Gadis itu membelakanginya. Dengan gerakan perlahan kepala itu memutar, menoleh pada Taeyang yang sudah membulatkan matanya sempurna. Dahlia. Gadis itu adalah Dahlia. Satu tarikan senyuman terpatri di bibir gadis itu. Taeyang masih belum sadar sepenuhnya dari keterkejutannya. Ia masih menatap tak percaya apa yang ia lihat setelah beberapa hari tak menyapa indera penglihatannya. Sekarang gadis itu ada di hadapannya. Makasih sudah berjuang sampai di sini. Maaf udah membuat kamu terganggu dan ketakutan, tapi... Raut senyum gadis itu berubah murung sementara Taeyang masih mempertahankan kesadarannya menunggu kata-kata Dahlia berikutnya. Masih ada satu lagi, rumah hitam itu, tolong. Ucapan Dahlia itu adalah terakhir yang Taeyang terdengar sebelum tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Koko yang tengah bersandar di depan pintu lantas terkejut mendengar bunyi cukup keras dari dalam gudang. Bahkan Jimino yang masih memotong bawang tanpa alasan pun ikut menghampiri Koko. Kenapa tuh? Si Taeyang jangan-jangan dia ngapain tuh lagi di dalam? Buka apa enggak nih? Ya jelas dibuka lah, kalau Taeyang gabung sama Dahlia gimana? Oke adek, buka nih. Koko membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Roy John sebelumnya. Dengan perlahan pintu itu dibuka, Koko dan Jimino terkejut melihat Taeyang yang tidak sadarkan diri di lantai. Astaga, tuh kan mati nih anak orang. Mati apa pingsan sih? Heboh Jimino sambil masuk ke dalam namun masih mempertahankan suaranya pelan. Koko memeriksa nadi Taeyang lalu segera mengangkatnya. Kak Taeyang cuma ketiduran, gak mati. Adik bawa Kak Taeyang ke kamar, jangan lupa kunci pintunya. Ucap Koko lalu keluar dari dalam. Dengan cepat Jimino turut keluar dan mengunci pintunya lagi. Taeyang membuka matanya. Rasa pening tadi sudah cukup berkurang. Ia terkejut ketika melihat penampakan wajah Roy John di hadapannya. Astaga bang, udah sadar lo? Gimana rasanya? Taeyang mencoba bangkit untuk duduk dengan benar. Gimana rasanya apanya bang? Rasa apaan? Lu gimana rasanya? Udah enakan apa belum? Oh, udah enakan kok bang. Cuma rada mual. Masih keinget kejadian tadi. Taeyang mengusap tengkuknya tak nyaman. Roy John lantas mendekat antusias. Lu tadi berhasil buka lemari dan lihat petinya? Ada apa di dalam? Berhasil bang. Ya, di dalam peti itu ada selimut yang menggumpal. Saya pikir itu selimut yang digunakan Bang Zeron untuk membungkus jasad Dahlia. Seriusan lo? Jadi benar Zeron pembunuhnya? Wah, kita kudu laporin ke polisi nih. Harus segera pokoknya. Belum tuntas bang. Kita belum tahu di dalamnya emang ada mayat atau enggak. Soalnya kalau kita langsung lapor aja, kita nggak bakal ada bukti kuat. Bisa aja Bang Zeron lebih pintar dari kita. Lo meragukan kepintaran gue yang? Ya bukan gitu juga bang. Tapi nyatanya emang gitu. Coba aja saya nggak bisa tadi. Mungkin bisa lanjut buka petinya. Terus kenapa lo nggak buka? Ditahan gitu loh mau pingsannya. Kalau aja abang yang lihat pasti bakal mual, apalagi cium baunya. Tapi yang buat saya pingsan itu Dahlia bang. Sesekali Taeyang memperhatikan sekeliling. Kalau Dahlia muncul lagi di hadapannya. Hah? Dahlia? Hantunya maksud lu? Iya, kalau bukan gak mungkin dia bisa tiba-tiba ada di kamar itu dan mukanya pucat banget. Persis kayak mayat hidup.
Bukan mayat hidup itu mah, mayat mati. Ini menegaskan kalau si Dahlia emang udah meninggoy, makanya dia jadi hantu. Terus dia cuma nongol gitu tanpa ngomong kayak di TV-TV gitu. Dia bilang makasih dan maaf udah ganggu saya. Terus katanya minta tolong cek rumah Bang Zeron. Buset, itu mah sama aja dia mau minta temenin di alam baka bersama woi. Yon Cabe melihat Tayang sedang berdiri di bawah pohon sambil menyapu daun kering. Bukan kegiatan itu yang menarik perhatian Yon, melainkan arah lirikan Tayang yang selalu tertuju pada rumah hitam. Tayang kembali memfokuskan pandangannya pada dedaunan keringnya ia sapu sesekali melihat Zeron yang keluar dari rumahnya. Sekilas Tayang melihat seorang gadis yang tampak berbicara dengan Zeron di depan pintu. Bukannya Bang Zeron anak tunggal ya? Sedetik kemudian Tayang terlonjak kaget oleh suara seseorang yang baru saja menghampirinya. Yon Cabe. Lihat apaan lu? Astaga, Bang Cabe. Saya lagi nyapu bang. Hari panas gini banyak daun yang gugur. Yon menatap Tayang curiga sambil memiringkan sedikit kepalanya. Lu liatin Zeron kan? Ada maksud apa lu? Hah? Enggak kok bang. Saya cuma nggak sengaja lihat tadi. Jangan nekat hanya karena rasa haus akan penasaran aja. Lo nggak tahu akibat apa yang lo dapat kalau sudah lancang. Jangan sampai lo udah nggak ada sebelum ngerasain wisuda. Tayang kaget mendengar tutur kata Yon yang kini telah berjalan menjauh darinya. Tayang merasa badannya mendadak panas dingin karena terkejut. Kenapa selalu ada yang membuat saya ragu lagi?